Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, Growing in God kembali hadir. Mari kita saling bertumbuh mendalami firman Tuhan yang akan diadakan pada hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 19.30. Ditunggu ya. Growing together, growing in God, growing in community. Tuhan menciptakan kita dari debu yang rapuh, dan hanya karena Allah lah kita dapat menjadi utuh. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, kita mengawali masa raya Paskah 2024 dengan mengikuti ibadah Rabu Abu pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 19.30 dipimpin oleh Pendeta Rinto Tangku Bolon. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari GKI Taman Aries, mari kita bersama-sama menghadiri rangkaian Masa Raya Paskah 2024 di GKI Taman Aries. Dimulai dari Rabu Abu pada 14 Februari pukul 7.30 malam, Minggu Prapaskah dari 18 Februari hingga 24 Maret dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, 10 pagi, dan 5 sore. Kamis Putih pada 24 Maret pukul 7.30 malam. Jumat Agung pada 29 Maret dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Sabtu Sunyi pada 30 Maret pukul 7 pagi dan Paskah Subuh pada 31 Maret pukul 5 subuh dan perayaan Paskah sore pukul 5 sore. Selamat menapak tilas pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, Klinik Karya Kasih telah menerima layanan BPJS. Bagi Bapak Ibu yang akan memindahkan Paskes ke Klinik Karya Kasih atau mengalami kendala di dalam proses pemindahan Paskes, dapat menemui pengurus klinik setelah ibadah 1 dan 2 di meja depan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Halo Sobri, Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat,
14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai Engkau ya Bapa. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Inilah hari yang kita tunggu untuk bisa masuk ke dalam hadirat-Nya. Dengan bersukacita dan bangkit berdiri, mari kita berbahagia menyambut hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat sore semuanya. Wah, yang jawab hanya beberapa aja nih kayaknya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Februari ya. Gimana? Januarinya berasa cepat atau berasa lambat? Cepat, ada yang bilang cepat. Ada yang berasa lambat di sini Januarinya? Kan kayak kalau Desember berasa cepat banget karena liburan terus gitu ya. Januari kayak kok lama banget, kapan gajian gitu ya. Ya, kita sudah memasuki bulan Februari, bulan kedua di tahun 2024 ini.
Mungkin ada yang berasa cepat, mungkin ada yang berasa kok lama gitu ya. Tapi tentunya kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sentuhan kasih Allah. Sentuhan dan hadirat Allah yang tentunya selalu ada untuk kehidupan kita, baik itu cepat maupun lambat. Percaya semua di sini? Amin. Ya, tentu saja. Dan tentu saja kita hadir hari ini untuk bisa berjumpa dengan Allah, untuk kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru, recharge lagi gitu ya setiap minggunya. Untuk bisa mendapatkan pengharapan yang baru. Untuk bisa mengakui dosa kita mungkin. Seminggu-seminggu gitu ya mengakui dosanya. Dan tentunya kita bisa berjumpa dengan hadirat Allah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sentuhan kasih Allah itu sudah sampai ke diri kita masing-masing? Apakah saya, Bapak Ibu, teman-teman di sini sudah mencari Dia? Di lagu yang akan kita nyanyikan nanti, kata-katanya seperti ini. Tuhan jangan jalan terus, hampiri aku Tuhan. Tapi apakah sebenarnya kita yang menjauh dari Tuhan? Mampirlah Tuhan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari bersama kita berdoa secara pribadi. Kita akui, mungkin kalau memang kita berlari menjauh dari Tuhan, kita akui. Atau sebenarnya kita datang ke hadirat Allah, tapi hati kita di luar. Sebagai manusia, kami lelah berlari ya Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita akui kesalahan kita. Karena saat ini, bahkan kapanpun Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengakui dosa kita. Saya akan menutup doanya nanti. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Ajar kami untuk tidak terus berlari. Karena lelah ya Tuhan. Mungkin kami tahu itu lelah. Tapi kami nggak tahu gimana caranya untuk kembali. Ampuni kami Bapa. Ajar kami untuk berserah. Karena Engkaulah sumber penghidupan
penghiburan. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di surga. Siapa bandingmu, Yesus Tuhan? Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Efesus 2 ayat 4 sampai 5 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia untuk kita semua. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu dengan yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nyanyian sekali lagi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Karena kasih Allah, kita dimampukan dan bisa bersekutu di sini. Karena Ia mencari kita. Teramatlah agung kasih Allahku. Kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih
ampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon segala pertolongan yang daripadamu dalam Roh Kudus, agar kami diberikan hikmat dan pengertian. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita membuka ya bacaan Alkitab kita hari ini dari Markus pasal 1, ya Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara.
Tema kita hari ini berbicara tentang sentuhan ya. Nah, kalau berbicara tentang sentuhan, kita semua tahu bahwa sentuhan itu penting gitu ya. Apalagi misalnya buat anak-anak, ketika kita sudah berkeluarga lalu kita punya anak, maka sentuhan itu sangat penting bagi pertumbuhan dia gitu. Itu akan berbeda ketika anak-anak itu tidak memiliki sentuhan daripada orang tuanya. Jadi dia dibesarkan begitu saja ya, tanpa orang tua memberikan sentuhan ya kepada dia, maka itu akan berbeda dengan anak-anak yang dibesar dengan sentuhan seperti itu ya. Nah, ada sesuatu yang bisa kita rasakan. Misalnya saja ada orang yang bersedih, sentuhan itu bahkan melebihi kata-kata. Ketika ada orang yang bersedih, lalu kita pegang pundaknya, hanya kita beginikan dan sentuhan itu memberikan kekuatan bagi hidup dia. Bahkan di dalam sebuah pendekatan terapi ya, Bapak Ibu, orang-orang yang terluka batinnya, terluka hidupnya, itu dalam sebuah metode terapi itu juga menggunakan ada terapi sentuhan ya. Sentuhan. Jadi setiap orang yang terluka dalam hidupnya, terluka batinnya, lalu kemudian mereka diminta untuk menyentuh bagian yang luka itu dan kemudian mereka melakukan terapi di sana. Karena di dalam teorinya bahwa tubuh itu memiliki memori luka seperti itu. Tubuh kita ini memiliki memori luka. Terlebih lagi misalnya kalau orang-orang itu mengalami kekerasan di dalam kehidupannya, maka tubuh kita ini memiliki memori di situ, memori luka. Misal salah satu seorang, mungkin istri, mungkin suami, dia mengalami kekerasan entah di muka, entah di badan, di bagian tubuhnya. Maka walaupun luka itu secara fisik itu sudah mengering, mungkin sudah tidak biru, tetapi secara neuroscience itu tubuh itu masih memiliki memori luka di sana. Karena itu metode ini mengajarkan bagaimana kita berani untuk memegang, menyentuh kembali luka itu dan kemudian melakukan pendamaian di situ. Nah itu salah satu pentingnya sebuah sentuhan ya. Anak-anak juga begitu. Anak saya kalau sakit ya, ketika dia demam seperti itu, dia cuma pengen saya peluk dia. Tidak perlu berkata. Jadi dia ada demam, dia bilang, "Papa sakit." Lalu saya peluk dan dia menjadi tenang. Jadi ada sesuatu yang bermakna dari sebuah sentuhan seperti itu ya. Bapak Ibu pasti mengerti tentang hal ini. Tetapi itu hal-hal sentuhan yang sifatnya kita bisa lihat ya, kita bisa rasa seperti itu. Lalu bagaimana sentuhan Allah gitu ya. Bagaimana kita merasakan, bagaimana kita memaknai sentuhan Allah dalam hidup kita. Ya, terlebih lagi ketika kita memiliki banyak hal kejadian, peristiwa dalam hidup kita, lalu bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini sedang disentuh Allah seperti itu. Nah ini yang kita mau coba belajar dari firman Tuhan hari ini. Terkait hal itu saya ingat sebuah cerita tentang sepasang suami istri, saudara-saudara. Pasang suami istri, mereka itu menikah sekitar tahun 1986 atau 87 begitu ya. Nah di dalam pernikahan itu yang suami ini bernama Daryl dan yang perempuan itu istrinya bernama Stacy gitu ya. Stacy waktu pertama dia ingin menikah dengan Daryl, sama seperti mungkin dengan ibu-ibu yang sudah menikah ya, selalu memiliki gambaran gitu kan. Kenapa sih saya mau menikah dengan dia gitu ya. Nah Stacy juga punya gambaran itu. Lalu tanya kenapa Stacy tuh pengen menikah dengan Daryl gitu ya. Karena Stacy tuh punya gambaran tentang Daryl. Jadi Daryl ini seorang pria yang gagah gitu ya. Tubuhnya bagus gitu ya, sterek gitu ya. Otot-ototnya kuat begitu. Dia tampil gagah lah sebagai seorang pria. Lalu juga dia pekerja keras seperti itu ya. Nah bagi Stacy ini pria yang bagi dia kalau saya menikah dengan dia saya pasti akan merasa terlindungi. Itu harapan Stacy. Stacy itu
merasa kalau saya menikah dengan Daryl, maka saya akan terlindungi di situ. Daryl akan menjadi pelindung saya. Daryl akan menjadi orang yang akan menjaga saya karena dari perawakannya itu. Dan karena itulah Stacy kemudian memutuskan untuk menikah dengan Daryl. Nah, di dalam perjalanannya memang betul ya, Daryl menjaga Stacy setahun, 2 tahun. Tapi pada tahun yang ketiga, saudara-saudara, terjadi sesuatu dalam hidup mereka, dalam kehidupan pernikahan mereka. Daryl itu terdeteksi dia mengalami yang sebuah penyakit ya, disebutnya multiple sclerosis seperti itu ya. Bapak Ibu bisa googling itu penyakit apa itu ya. Dia mengalami itu, gejalanya itu hilang muncul begitu di awalnya. Lalu dokter mencoba untuk merawat mereka ya, memberikan obat dan sebagainya. Tetapi ternyata penyakit ini terus bertambah, tambah hebat seperti itu. Hingga kemudian Daryl harus mengalami kelumpuhan. Jadi kelumpuhan itu Daryl harus duduk di kursi roda. Sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, sebagai suami istri yang beriman pada Tuhan, Daryl dan Stacy terus berdoa pada Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Mereka menjaga pengharapan mereka. Mereka jaga masih ada mujizat kok. Jadi Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tetapi kondisinya Daryl makin hari makin waktu makin tidak bisa untuk dikompromikan. Dan sebuah hal yang mengejutkan pada akhirnya dokter mengatakan, Daryl kamu tidak bisa sembuh. Itu artinya Daryl akan mengisi seluruh sisa hidupnya itu di kursi roda. Ini hal yang sangat menakutkan. Ini hal yang sangat menghujam dalam hidup mereka. Stacy, Daryl mengalami frustasi dan kekecewaan yang besar. Stacy, Daryl tuh tertekan batinnya. Mereka bergumul situ, dua pribadi. Stacy sebagai seorang istri yang memiliki mimpi. Dulu dia bermimpi menikahi Daryl supaya nanti Daryl kau akan jaga aku. Dia punya bayangan itu, tetapi fakta, keadaan, kenyataan menghancurkan semua harapannya. Dan dia frustasi di situ. Bagaimana aku harus menjadi istri hidup bersama Daryl yang pasti lumpuh seumur hidupnya. Daryl pun mengalami sesuatu yang luar biasa. Sebagai seorang pria yang memiliki juga panggilan untuk menjaga, merawat istrinya seperti itu. Itu tujuan pernikahannya dia. Tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa lakukan apa-apa saat itu. Dan ini menekan batin Daryl dan dia menjadi frustasi. Dua orang berjalan dalam sebuah rumah, hidup dalam sebuah rumah dalam keadaan frustasi, tertekan karena kondisi dan keadaan. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Berjalan waktu mereka bergumul terus seperti itu. Suatu waktu Stacy menceritakan bagaimana hidupnya itu kemudian disentuh oleh Tuhan. Tuhan menyentuh hidupnya ketika pada saat dia menyadari, mengingat kembali tujuan pernikahan itu. Tujuan dia menikah dengan Daryl. Dia mau menikah karena dia menginginkan perlindungan dari suaminya. Tapi ternyata fakta itu berbeda. Disitulah dia kemudian mengalami sentuhan Tuhan. Ketika dia mengatakan tidak ada lagi yang bisa untuk menjaga aku, suamiku pun tidak. Maka di situ dia merasakan Tuhan menyapa dia. Bukan suamimu yang menjagamu, tetapi aku yang akan menjagamu. Dan sentuhan itu menguatkan Stacy. Stacy merasa dia mengubah tujuan hidup pernikahannya. Sapaan Tuhan mengubah tujuan hidup pernikahannya sehingga tujuan awalnya dia mau bergantung pada Daryl. Tetapi kemudian situasi hidup ini membuat dia mulai memahami tujuannya, yaitu bergantung kepada Tuhan Allah. Daryl juga mengalami dalam perjalanan itu, mengalami sebuah pemulihan dalam hidupnya.
Daryl di suatu malam mengalami pemulihan total, saudara-saudara. Pada suatu malam kemudian dia merenung di situ. Dia melihat ada kenyataan yang tidak bisa berubah. Dan di tengah seperti itu dia mengalami sebuah sapaan Tuhan. Tuhan menyapa dia di suatu malam itu dan dia mengatakan ya memang tidak bisa berubah. Tetapi dia menyadari di tengah ketidakberubahan ini dia ternyata semakin dekat, semakin paham rencana Allah dan tujuan Allah dalam hidup dia. Dia melihat sebuah rencana, dia melihat sebuah tujuan Allah yang dia akan alami dan dia akan jalani ke depan. Dan ini mengubah hidup dia. Sejak itu ketika mereka merasakan sapaan Tuhan, maka hidup mereka berubah. Daryl dan Stacy menghadapi semuanya berjalan di dalam cara yang berbeda. Mereka perlahan bertumbuh menjadi pribadi orang percaya yang dewasa di dalam imannya. Nah Bapak Ibu, saudara, dalam hidup ini ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa kita batasi. Dalam hidup ini ada sebuah peristiwa di mana kita tidak bisa cancel atau kita minta Tuhan bisa nggak engkau batalkan perjalanan ini. Daryl dan Stacy tidak bisa mengatakan pada Tuhan, Tuhan cancel lah, batalkan perjalanan yang sulit ini. Tetapi mereka harus masuk dalam perjalanan itu. Dan perjalanan itu mereka belajar di situ. Belajar untuk peka pada sentuhan Allah. Mereka belajar untuk memiliki hati yang terbuka. Situasi kesusahan, situasi Daryl yang harus lumpuh seumur hidupnya dan hidup di kursi roda. Membuat mereka belajar untuk membuka hati pada Tuhan. Dan ketika mereka buka hati mereka, di situ mereka ternyata menemukan sentuhan Allah. Dan sentuhan Allah itu memang tidak mengubah kenyataan. Sentuhan Allah itu tidak mengubah keadaan. Sentuhan Allah itu tidak mengatakan, ya saya cancel semua peristiwa hidupmu. Ya saya batalkan semua perjalanan hidupmu di depan. Tidak mengubah apa-apa kenyataan yang ada depan mata. Tapi satu hal yang mereka rasakan, sentuhan Allah itu mengubah diri mereka. Mengubah hati mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang berbeda. Mereka menjadi dewasa di dalam iman. Kedewasaan iman inilah yang mereka rasakan dan itu merupakan buah dari sentuhan Allah. Ketika mereka di dalam itu mereka bisa terima keadaan, mereka bisa terima kenyataan dan mereka bisa melihat perjalanan ini bukan perjalanan yang sendirian. Mereka tahu Allah akan topang terus dan di situ kedewasaan iman membuat mereka damai dalam menjalani kehidupan mereka. Dan dalam perjalanannya Stacy dan Daryl mereka bisa tertawa dan kemudian menikmati anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara, Tuhan selalu memiliki cara untuk menyentuh hidup setiap orang. Dan cara itu mungkin berbeda pada setiap masing-masing kita. Tetapi walaupun cara itu berbeda, tetapi satu tujuan Allah itu tetap sama. Dia rindu untuk selalu menyentuh kehidupan kita. Dan itu dinyatakan terus di dalam Alkitab. Bahwa bukan hanya Daryl dan Stacy yang mengalami sentuhan Tuhan. Ribuan tahun sebelum hidup mereka. Allah berulang kali menceritakan tentang hatinya yang terus ingin menyentuh hidup manusia. Dia menyentuh hidup Elia yang dalam keputusasaan. Disentuh Elia. Dia menyentuh kehidupan umat-umat Israel yang harus mengalami sebuah perjalanan panjang dalam keadaan krisis. Disentuh supaya yang letih lesu itu punya kekuatan seperti burung Raja Wali. Untuk menghadapi badai, menghadapi perjalanan yang sulit. Ada pekerjaan Tuhan itu selalu ingin sentuh hati kita. Pembacaan Injil kita hari ini juga, dia itu mau berbicara tentang sentuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, Allah Yesus Kristus itu berkeliling. Ya, dia berkeliling menjumpai orang-orang. Tujuan Allah supaya setiap orang itu mengalami sentuhan kasih Allah. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, Injil itu ceritakan. Ada orang yang kerasukan setan,
yang tidak memiliki lagi kemerdekaan dalam hidupnya. Ada orang yang sakit, ada orang bermacam-macam. Dan berita Injil ini, Injil Markus mau menceritakan, hei kamu yang memiliki banyak pergumulan, hei kamu yang memiliki banyak persoalan, tenanglah bahwa Kristus selalu mau ingin menghampiri kamu, mau menghampiri kita, dan dia mau menyentuh, memberikan kelepasan, memberikan pertolongan buat kita. Sentuhan Allah itu untuk mengatakan pada kita, kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Kristus yang mengasihi. Nah, kita bisa melihat bagaimana sentuhan itu menjamah ada banyak orang. Salah satunya adalah ibu mertua Petrus. Ibu mertua Petrus sakit dan rupanya Petrus adalah menantu yang baik. Karena Petrus mengingat ibu mertuanya yang sakit. Jadi Bapak Ibu yang jadi menantu baik-baiklah sama mertua. Ya, karena Alkitab bilang menantu yang baik adalah yang membawa Kristus pada mertuanya, bukan membawa masalah pada mertuanya. Betul? Itu Alkitab tadi ceritakan. Jadi bagaimana Petrus membawa Kristus pada mertuanya. Dia sayang sama mertuanya. Dan di situ ada anugerah Tuhan bagi menantu-menantu yang menyayangi mertuanya. Tuhan memperhatikan dan memberkati itu semua. Petrus melakukan itu. Tetapi bagaimana sapaan Tuhan itu, sentuhan Tuhan pada mertua Petrus ini, apa yang terjadi? Kita bisa dengan mudah mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa dia kemudian disentuh, dia bangkit dan dia sembuh. Tetapi kalau kita membaca lebih lanjut di situ, bahwa sentuhan Allah itu bukan hanya berbicara tentang menyembuhkan, bukan menyembuhkan fisiknya. Tetapi kemudian apa yang terjadi dalam hidup mertua ini, mertua yang setelah disentuh oleh Kristus ini, kemudian dia berubah, dia menjadi pelayan di situ. Dia menjadi pelayan Tuhan di sana. Jadi ada sesuatu kalau kita membaca teks aslinya itu, yang terjadi adalah sentuhan Allah bukan hanya memulihkan hidupnya, tetapi menjadikan dia sebagai seorang murid. Jika di dalam cerita Daryl dan Stacy, sentuhan Allah itu tidak mengubah keadaan, tidak mengubah kenyataan, tetapi mendewasakan iman mereka. Di dalam cerita mertua Petrus, sentuhan Allah memberikan kepemulihan bagi dia. Tetapi tidak sebatas itu, sentuhan Allah itu menjadikan dia sebagai seorang murid. Ketika dia disentuh oleh Allah dan kemudian mendapatkan pemulihan itu, maka orang yang tahu bahwa dirinya disentuh oleh Kristus, orang yang sadar bahwa dia adalah pribadi yang mendapatkan kasih Tuhan, maka sentuhan itu tidak hanya bersifat hal-hal yang psikis. Maka orang itu mengerti bahwa Tuhan bukan hanya memulihkan tubuhku, Tuhan sedang menyentuh aku untuk dipanggil menjadi seorang murid. Dan karena itu, di dalam cerita Injil Markus, ibu Petrus adalah murid perempuan yang pertama di sana. Dia menjadi pelayan di sana. Dia datang kemudian melayani mereka. Kenapa dia bisa melayani? Karena dia mendapatkan sentuhan kasih Tuhan. Perubahan yang terjadi bukan hanya membuat dia bisa menikmati kembali kesehatannya, tetapi membuat dia bisa terus bertumbuh menjadi seorang murid. Ini perbedaannya antara ibu mertua Petrus dengan orang banyak. Ketika dikatakan dalam Alkitab, orang-orang banyak itu datang berbondong-bondong. Ada banyak orang-orang yang datang pada Yesus yang memiliki banyak pergumulan dalam hidupnya, banyak kesesakan dalam hidupnya. Mereka datang pada Yesus, Tuhan sentuh kami, Tuhan sentuh saya. Dan mereka disentuh oleh Tuhan, mereka disentuh oleh Kristus, dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan. Tetapi Alkitab mencatat tidak ada satupun dari orang banyak itu yang kemudian tersentuh hatinya oleh sentuhan Tuhan dan kemudian menjadi murid di sana, memiliki sebuah tujuan baru dalam hidupnya. Ada banyak orang seperti itu diceritakan dalam Alkitab. Tetapi dari banyaknya orang, satu
yang kemudian ketika disentuh oleh Tuhan hidupnya diubahkan. Maka yang berubah itu adalah tujuan hidupnya. Kalau Allah mau menyentuh, Allah menyentuh hidup kita. Maka Allah bukan hanya mau mengubah keadaan kita. Jika memang itu adalah bagian yang kita terima. Allah mau mengubah saudara dan saya menjadi pribadi yang memiliki tujuan hidup yang baru. Yaitu melayani Tuhan di dalam segala kasih yang Dia berikan. Nah Bapak Ibu, bagian ini yang saya mau sharingkan. Mungkin dalam kondisi tertentu kita berhadapan dengan keadaan kondisi yang kita tidak bisa cancel. Tidak bisa kita ubah. Tidak bisa kita minta Tuhan batalkanlah kenyataan ini. Ada dalam hidup kita itu harus siap untuk itu. Mau berjuang seperti apapun, kita berdoa seperti apapun, kalau Tuhan mengajak kita untuk berjalan dalam keadaan itu, mintalah satu pada Tuhan. Tuhan selalu sentuh aku. Selalu berikan sentuhan penguatanmu. Karena di dalam situasi yang gak berubah ini, aku mau berjalan. Lalu kemudian biarlah perjalanan ini menjadi perjalanan yang mungkin gak mengubah keadaan saya. Tetapi dia menumbuhkan kedewasaan iman saya. Kadang-kadang kita masuk dalam sebuah situasi yang gak berubah. Supaya bukan kita menjadi menjerit karena tidak berubah. Tetapi karena Tuhan mau mengajak kita, membentuk kita untuk jadi dewasa. Mungkin selama ini kita hidup dalam kenyamanan dan kita gak pernah menjadi dewasa dalam iman kita. Kita terus seperti orang banyak yang kemudian selalu setiap punya persoalan kita minta Tuhan untuk selesaikan. Dan berulang kali Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kita, tapi kita tidak pernah menjadi dewasa di sana. Dan karena itu hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya persoalan pergumulan hari ini, minta Tuhan mendewasakan iman kita di sana. Tuhan dewasakan iman saya. Saya tidak mau hanya menjadi pribadi yang terus-menerus menjadi orang percaya yang seperti kebanyakan cerita di dalam Injil Markus tadi. Hanya mencari Yesus, berteriak kepada Yesus, hanya untuk bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Daryl dan Stacy menolong kita. Dalam situasi yang sulit, sentuhan Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Lalu bagaimana iman yang dewasa itu? Maka sentuhan itu mendewasakan iman kita. Untuk apa? Ketika memang situasi itu berubah, situasi kondisi Tuhan izinkan untuk kita mengalami pemulihan. Maka yang Allah lihat, apakah kita juga menjadi dewasa untuk menjadi murid di sana. Ada banyak orang yang dipulihkan hidupnya, tetapi dia tidak pernah mau menjadi murid di dalam kehidupannya. Ada orang yang dulu mengalami krisis, lalu kemudian dia berdoa, Tuhan pulihkan aku. Tuhan mengembalikan, tetapi dia tidak menjadi dewasa di dalam berkat yang dipulihkan. Dia tidak menjadi memiliki tujuan baru dan dia tidak menjadi memiliki sapaan Tuhan untuk bertumbuh menjadi murid. Lalu kemudian dia masuk lagi dalam krisis. Lalu dia bilang, Tuhan pulihkan aku, dan Tuhan angkat lagi dia, pulihkan lagi. Tetapi dia tidak pernah bisa untuk memiliki sebuah tujuan baru dalam pemulihannya. Bapak Ibu, jika saat ini kita ada dalam kondisi yang sulit, kita bukan hanya siap untuk melewati itu, tapi siaplah untuk menjadi pulih. Kita berdoa Tuhan pulihkan saya, tapi kita harus belajar untuk siap menerima pemulihan. Apa artinya siap menerima pemulihan? Siap menerima sentuhan Tuhan itu berarti siap untuk menjadi dewasa dalam perjalanan yang sulit. Dan siap untuk menjadi murid ketika Tuhan memulihkan. Dua hal ini yang hari ini saya mau bagi. Apapun situasi kondisi yang Bapak Ibu dan saya alami, belajarlah selalu. Bertumbuhlah. Mungkin hari ini kita nggak mengerti. Mungkin hari ini kita menangis. Tetapi jangan sia-siakan air mata kita. Jangan sia-siakan air mata itu hanya menangis. Tapi dia hanya membuat kita bersedih tanpa menjadi dewasa di dalam iman.
Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami pemulihan. Situasi-situasi sulit yang Bapak Ibu alami Tuhan pulihkan. Pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu Tuhan pulihkan. Kesehatan Bapak Ibu Tuhan pulihkan. Krisis-krisis dalam rumah tangga Bapak Ibu Tuhan pulihkan. Saudara-saudara yang muda kemudian dalam keadaan terluka dan Tuhan pulihkan. Maka pertanyaan di situ, untuk apa Tuhan memulihkan? Maka di sini kita belajar. Kalau hari ini saya pulih, maka saya mau belajar untuk memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu menjadi murid Kristus. Supaya perjalanan saudara dan saya adalah perjalanan yang terus penuh dengan damai. Ketika kita terus bertumbuh menjadi dewasa dan bertumbuh menjadi murid, maka di situ kita tahu bahwa perjalanan apapun dalam hidup ini adalah perjalanan bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan dalam lindungan Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti yang tadi Pak Rito sampaikan, dan saya mau menyimpulkan sedikit gitu ya. Kalau sentuhan manusia aja, mungkin di sini ada yang generasi jompo ya kayak saya gitu. Pijit-pijit gitu ya, sentuhan dari manusia gitu ya, bisa membantu mengobati. Bayangkan jika sentuhan Allah yang ada untuk kehidupan kita. Mungkin tidak mengubah kenyataan atau fakta yang ada. Tapi pada akhirnya sentuhan Allah itu, sentuhan kasih Allah itu mengubah hati dan kedewasaan iman kita. Yang harus kita ingat adalah bahwa perjalanan yang kita lakukan, kita gak sendirian. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang punya berbagai cara. Kita punya Allah yang ada untuk kita. Sekarang saya mau bertanya. Bapak Ibu teman-teman, apa sih rasanya kalau dipeluk? Hangat ya? Nyaman? Apalagi kalau sama pasangan gitu ya. Saya mau minta Bapak Ibu untuk memejamkan mata sejenak. Taruh dua tangannya, yang kanan taruh di lengan kiri, taruh yang tangan kiri di lengan kanan. Jadi seperti memeluk diri sendiri. Gitu. Lebih erat lagi, sambil memejamkan mata. Coba kita mau bayangin bahwa ini adalah Tuhan yang memeluk kita. Bayangkan kehangatan yang Tuhan bisa kasih ke kita. Dekapan Tuhan yang begitu nyaman. Kita mungkin seperti anak kecil lagi. Yang bilang, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan aku lagi capek. Tuhan aku lagi sedih. Tuhan aku lagi banyak masalah. Tapi hanya dengan dipelukan Tuhan, dengan sentuhan Ia, kita berasa tenang, berasa nyaman. Bayangkan dekapan Ia. Dan lagu yang akan kita nyanyikan ini, menurut saya pribadi adalah lagu seperti saat kita dipeluk oleh Tuhan. Saya mau ajak kita untuk sama-sama menghayati lebih lagi lagu ini. Kita rasakan Dia yang memeluk kita. Kita rasakan hadiratnya untuk kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
Yesus kekasih jiwaku. Rasakan Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. hadiratmu Tuhan ku rasakan. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu Bapa. Saat indah Rasakan keindahan dari Bapa. ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Bapa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan Tuhan hadiratmu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan naikkan syafat kita. Saya akan berikan kesempatan buat Bapak Ibu. Apapun yang ada yang saat ini Bapak Ibu gumulkan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa, lalu katakan, Tuhan, sentuhlah hidupku, sentuhlah hidupku dalam segala peristiwa yang ada saat ini. Dewasakan aku Tuhan, imanku, dan biarlah Engkau menolong aku untuk tetap bisa bertumbuh menjadi murid dalam situasi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, berdoalah. Mintalah Tuhan untuk menyentuh hidup Bapak Ibu. Rasakan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, inilah kami, manusia yang memiliki ada banyak rasa takut, ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran. Ini kami Tuhan manusia, anak-anak-Mu yang memiliki banyak kelemahan dalam hidup dan dalam berjalan untuk percaya. Ada kecewaan, ada tekanan yang kami rasa dalam menjalani kehidupan. Satu hal yang kami minta Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh kiranya menghampiri juga hidup kami, seperti Engkau menghampiri ibu mertua Petrus. Kiranya Engkau juga boleh menyentuh kami dan mengangkat kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pemulihan. Tuhan Yesus yang baik, sehingga di dalam keadaan krisis apapun yang kami sedang alami, baik itu saat ini jemaat-Mu hadir dalam kondisi berjuang, bergumul, ketidakpastian akan hari esok untuk kehidupan yang dia pikirkan. Biarlah hari ini Tuhan sentuh hati dan pikirannya, sehingga di dalam kecemasan, kekhawatiran, mereka boleh merasakan sentuhan Tuhan yang menguatkan, dan suara Tuhan yang meneduhkan. Jangan takut, aku yang memelihara hidupmu. Tuhan Yesus, sentuhlah setiap kami yang dalam keadaan saat ini sedang berjuang dalam sakit penyakit. Biarlah sentuhan Tuhan boleh juga memulihkan, tetapi juga mendewasakan kami. Dan kemudian Tuhan sentuhlah kami, setiap orang yang saat ini sedang bersuka cita dan bergembira, karena ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan juga menyentuh hidup setiap sahabat kami ini, saudara kami ini, anak-anak-Mu ini yang sedang dalam keadaan gembira dan sukacita. Agar ketika dia di dalam situasi seperti itu, Tuhan sentuh kesadarannya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan padanya, supaya dia menjadi dewasa di dalam iman untuk menjadi seorang murid, untuk memiliki tujuan hidup, untuk bisa terus menjadi seorang murid di dalam Kristus. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon, Tuhan kiranya terus Engkau menyentuh setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan tempat ini. Sehingga setiap pelayanan itu boleh menyentuh hati banyak orang,
boleh menyentuh pribadi-pribadi, boleh menyentuh keluarga demi keluarga, boleh menyentuh masyarakat, boleh menyentuh siapapun, di mana sentuhan dalam pelayanan itu ada sentuhan ilahi yang menguatkan, meneguhkan, mendamaikan, dan memberikan selalu pengharapan dalam hidup setiap yang dilayani. Tuhan Yesus, kami juga memohon, kiranya di dalam situasi tahun politik ini, dalam minggu-minggu yang penuh dengan hal yang menegangkan ini, di mana setiap orang bertanya-tanya, siapakah yang akan menjadi pemimpin negeri ini ke depan. Maka ya Tuhan, Engkau kiranya terus menyentuh hati dan pikiran kami, sentuh hikmat kami Tuhan, supaya kami berhikmat, supaya kami bisa untuk menyampaikan apa yang menjadi baik untuk pemilihan presiden nanti. Kami tahu setiap kami ini memiliki pilihannya masing-masing, tetapi kami mau disentuh Tuhan supaya di dalam pilihan yang berbeda kami menjadi semakin dewasa di dalam demokrasi ini, semakin dewasa sebagai pribadi anak bangsa. Di dalam perbedaan kami bisa saling menghargai, di dalam pilihan kami bisa saling menghargai, sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan, tetapi negeri ini tetap damai. Siapapun yang akan menjadi pemimpin nanti Tuhan, biarlah kasih-Mu terus menyentuh hidup dia. Karena kami tahu bahwa kami tidak bisa bergantung pada manusia, siapapun dia. Karena itu kami mau bergantung, berserah pada Engkau ya Kristus. Agar kiranya kasih Tuhan terus boleh menolong siapapun yang menjadi pemimpin kami nanti. Tuhan menyentuh pikirannya supaya penuh dengan cinta kasih. Tuhan menyentuh hatinya supaya selalu punya niat baik bagi bangsa dan negara ini. Tuhan menyentuh setiap pekerjaan tangannya itu menjadi baik dan berhasil, sehingga itu membawa kesejahteraan. Siapapun Tuhan, kami memohon hikmat dan pertolongan-Mu. Juga sentuhlah Tuhan kondisi dunia saat ini yang penuh dengan peperangan. Ada banyak kecemasan, ada banyak korban, ada banyak ketakutan. Kami memohon Tuhan, sentuhlah para pemimpin dunia ini, supaya hatinya penuh dengan kasih. Dan dia memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu membawa damai bukan peperangan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Apapun yang menjadi doa pribadi setiap anak-Mu yang hadir saat ini, Tuhan kami mohon dengarkanlah. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selayaknya kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita berikan apa yang kita punya untuk memperbesar kerajaan-Nya. Ayat persembahan kita terambil dari Roma 11 ayatnya yang pertama. Saya akan membantu bacakannya. Roma 11 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan syukur kita dengan terima kasih ya Tuhanku. Oleh kasih-Mu kau curahkan
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan atas limpahan rahmat dan sentuhan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang besar dan mulia. Dengan melakukan tanggung jawab kami menolong sesama kami yang membutuhkan, sehingga berdampak bagi pelayanan kami yang mencerminkan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan hidup, mintalah Tuhan menyentuh hidup saudara, agar saudara menjadi dewasa di dalam segala pergumulan itu di dalam iman saudara. Jika saudara saat ini mengalami banyak pemulihan dari Tuhan, mintalah Tuhan untuk tetap menyentuh hidup saudara, supaya saudara tetap bisa bertumbuh menjadi seorang murid. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dan kekuatan yang dari Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menopang hidupmu, menguatkan hidupmu, memimpin hidupmu, menuntun hidupmu dan memberkati hidupmu baik hari ini, hari esok dan hari-hari selanjutnya. Haleluya. Amin. Maka saudara-saudara pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa andai taulan. Ku utus kau membagikan
Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah kita telah usai, selamat menjalankan ibadah yang sesungguhnya di luar sana. Di teras gereja ada ruang komunal untuk kita berkumpul. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.